Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, pada kali ini saya akan membuat video berupa media pembelajaran yaitu bubble speech untuk plural noun dalam announcement text. Jadi materi yang kita butuhkan pada kali ini yaitu berupa lem, lingkaran dari kertas, kemudian ada karton dan juga kardus dan beberapa origami berwarna yang akan digunakan untuk tulisan. Nah, yang pertama kita harus terlebih dahulu menggunting kardus sesuai dengan ukuran kertas Arturo. Yang hari ini saya pakai adalah Arturo berwarna kuning. Jangan lupa untuk membuat keempat sisinya menjadi lebih rapi sehingga enak dipandang dan juga memiliki nilai estetika. Oke, sekarang sedikit lebih rapi, tapi jangan lupa bahwa kita juga harus menempel kertas Arturo berwarna kuning sesuai dengan ukuran kardus yang sudah dipotong tadi. Mari kita ukur terlebih dahulu, kawan-kawan. Oke, seperti itu. Mengapa saya memilih melapisi dengan kertas kardus? Karena media pembelajaran akan terasa lebih kokoh dan juga kuat daripada hanya sekedar menggunakan kertas Arturo saja. Nah, ini hasil yang sudah rapi dan juga ditempel dengan kertas Arturo dan di keempat sisinya, sisi bawah, atas, kanan, dan juga jangan lupa juga untuk cek kembali apakah ada yang belum tertempel dengan rapi juga kedua sisinya masih tajam. Itu akan ditempelkan ya. Nah, coba kita lihat. Sekarang saya sudah menyediakan beberapa lingkaran yang terbuat dari kertas. Ada berwarna ungu, berwarna biru, dan juga nantinya akan ada lingkaran yang berwarna kuning sebagai cover dari bubble speech ini sendiri. Kita juga harus menggunakan lapisan dari kardus untuk bisa membuat lebih kokoh bubble speech-nya. Kita potong terlebih dahulu. Jangan lupa untuk selalu memotong rapih dan juga bersih. Bersihkan terlebih dahulu kardusnya. Terkadang kardus itu memiliki bagian-bagian atau sisi-sisi yang berdebu. Nah, hal tersebut akan menghambat lem untuk menempel di antara kertas dan juga kardus. Oke, sekarang kita memiliki bagian dari kardus dan juga kertas Arturo berwarna biru. Kalau kawan-kawan masih ingin menggunakan kardus, maka kita juga bisa mengukur sama dengan sebelumnya. Hal tersebut akan memudahkan kita untuk memiliki kardus yang ukurannya sama, tidak lebih besar ataupun lebih kecil. Sekarang kita harus tempelkan kardus dan juga kertas Arturo tadi. Tempelkan dengan lem kertas secukupnya, jangan sampai terlalu basah karena akan merusak tulisan di atas kertas. Oke, mari kita tempelkan, oleskan terlebih dahulu lem di permukaan kardus. Jangan lupa rapikan kembali agar memiliki kesan sungguh-sungguh dalam video pembelajaran ini bisa juga karena media ini juga digunakan untuk anak-anak ataupun orang yang sejak SMA, kita juga perlu membuatnya lebih colorful. Gunanya apa? Yaitu agar bisa menarik atensi dari para murid. Jangan lupa untuk menggunting beberapa sisinya menjadi lebih rapi dan juga tidak tajam. Oke, sekarang saya punya dua
warna, yaitu warna ungu dan juga warna biru yang sudah dilapisi oleh kardus. Mari kita tempelkan dengan lem dan juga membentuk beberapa bubble speech. Ini masih lapisan pertama karena nantinya kita akan lapisi kembali dengan lapisan kedua, yaitu berupa cover. Kita tempelkan. Kalian bisa tempelkan secara random, tidak terlalu runtut, karena itu akan lebih alami dan juga lebih natural, tidak terlalu kaku dan juga memiliki esensi dengan warna-warna yang menarik. Kita tempelkan terlebih dahulu. Make sure apabila lemnya masih belum rekat, maka kita perlu tekan-tekan sedikit. Ini bubble speech yang sudah saya tempelkan beberapa, ada berwarna kuning, ungu, dan juga biru. Kita akan membuat lapisan kedua. Ini konsepnya seperti pintu rumah ya teman-teman. Jadi kalian bisa membuka dan juga menutup bubble speech-nya. Untuk lapisan pertama itu akan digunakan menulis dari singular noun. Sedangkan untuk lapisan kedua, yaitu di dalam, kita akan fokus pada materi kita, yaitu plural noun, sehingga murid-murid atau anak-anak itu bisa mengerti bagaimana perbedaan dari singular noun dan juga plural noun sendiri. Nah, kertas yang berwarna kuning tersebut adalah cover. Selanjutnya, saya akan menuliskan beberapa kata singular noun di cover tersebut. Mari kita tempelkan terlebih dahulu untuk cover yang terakhir. Tara! Kita coba buka satu persatu dan juga mengecek apakah ada lem yang belum merekat secara sempurna. Nah, lapisan yang kedua dan ketiga kita bisa uji. Oke, semuanya sudah merekat sempurna ya teman-teman. Kalian bisa membuka dan juga menutup bubble speech tersebut. Selanjutnya kita akan beri animasi di pinggirnya. Namun tahap itu tahap terakhir ya. Nah, sekarang saya akan menuliskan beberapa kata singular noun dalam cover pertama. Contohnya adalah student. Sekarang kita bisa lihat, nah ini adalah cover kedua di dalam, yaitu ada materi kita plural noun students. Sedangkan kita juga bisa menulis beberapa kata lain di bawah bubble speech yang lain. Oke, inilah hasil akhir dari bubble speech untuk materi Plural Noun Micro Teaching 2022. Ada beberapa kata yang sudah saya tulis, masih ingat kan? Bahwa di cover adalah singular noun, sedangkan untuk di dalam adalah plural noun. Ada beberapa kata seperti kata student, boy, girl, dan juga person. Student, yaitu kita bisa lihat bahwa singular noun dan tidak ada tambahan suffix ataupun tambahan prefixnya. Sedangkan apabila kita buka, nah ada tambahan suffix students di akhir kata students atau murid, sehingga maknanya juga berubah menjadi murid-murid. Kita cek lagi, students. Sudah saya garis bawahi, ada tambahan suffix s di akhir kata students. Sedangkan kita cek yang lain, ada kata boy atau anak laki-laki. B-O-Y.
jamak boy, boys. Ada tambahan suffix s di akhir kata boy. Untuk contoh yang lain bagaimana? Seperti kata girl atau kata person. Kita lihat lebih dahulu girl menjadi girls. Ada akhiran atau suffix s di akhir kata girl. Sedangkan untuk kata person, apakah sama seperti sebelumnya? Apakah kita harus menambahkan suffix s seperti persons? Persons, apakah seperti itu? Tentu tidak, kawan-kawan. Jadi untuk kata person sendiri ada sedikit perbedaan. Untuk kata person itu memang singular noun, tapi untuk plural noun-nya menjadi people. People atau orang-orang. Kata jamaknya orang-orang, seperti itu. Lalu masih adakah pengetahuan mengenai plural noun? Once more. Nah, sekarang kita ikuti arah panah yang sudah menunjukkan berupa announcement dalam sebuah sekolah. Saya akan terlebih dahulu membacakan, yaitu The Students Association will hold a students gathering for students of grade 7 on August 15 at home. Please all students come. For more information, contact Rudy at the Students Association office. Students Association. Nah, kita bisa analisis mana nih yang termasuk ke dalam plural noun. Sudah kita pelajari sebelumnya bahwa plural noun memiliki beberapa ciri seperti ada suffix s di akhir katanya ataupun yang lain-lain. Tentunya ada beberapa kata yang perlu kita ingat karena tidak semuanya mengikuti aturan ditambahkan dengan suffix s di akhir. Kalimat announcement atau teks announcement sendiri biasa kita temukan di sekolah, di kereta-kereta, kereta api, di pengumumannya. Siapa yang pernah naik kereta pasti sudah pernah mendengar bagaimana announcement dari para kru kereta. Kemudian di pesawat maupun yang lain. Nah, untuk contoh yang lain yaitu berupa this dan juga these. Apa perbedaan dari kedua kata tersebut? Ada contohnya, yaitu these are apples. These are apples. Sedangkan yang sebelahnya this is apple. This is an apple. Sedikit berbeda karena this is an apple dan juga these are apples memiliki auxiliary be yang berbeda. Yang pertama are, sedangkan yang kedua is. Yang pertama menunjukkan bahwa apple adalah bentuk kata benda jamak. Dan juga ada tambahan suffix s, apples. These are apples. Sedangkan untuk yang sebelahnya atau di bawah ini this is an apple. Seperti itu. Jadi ada sedikit perbedaan antara plural noun dan juga singular noun. Dan apabila kita melihat jaraknya untuk menunjukkan sesuatu, maka bisa menggunakan this, these, ataupun untuk jarak yang jauh seperti that untuk singular dan juga those untuk plural noun. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.